Tentu, ini versi dengan dialog dipisahkan, dan kisahnya begini. Seorang anak perempuan miskin berusia 6 tahun bertanya kepada seorang jutawan lumpuh apakah ia mau menukar semua hartanya demi sebuah keajaiban. Apa aku bisa bikin Bagas Pratama Haryadi jalan lagi? Katanya, dan Bagas hanya tertawa. Tapi setelah itu segalanya berubah. Sebelum mulai, saya penasaran juga, jam berapa di tempat kamu? Siang atau malam? Saya tetap berterima kasih kamu ada di sini. Hujan deras khas akhir tahun Jakarta. Jatuh pelan di luar jendela-jendela besar rumah besar keluarga Haryadi, Menteng, Jakarta Pusat. Namun di dalam ruang makan mewah, Bagas Pratama Haryadi duduk sendirian di meja yang muat 20 orang, kursi roda elektrik mahalnya meluncur tanpa suara saat ia mendekat ke jendela, menatap dunia di luar, penjara, kaca dan baja itu. Di usia 52 tahun, Bagas punya semua yang bisa dibeli uang, kecuali yang paling ia inginkan, bisa berjalan. Sudah 20 tahun sejak kecelakaan mobil merenggut fungsi. Kedua kakinya, 20 tahun perawatan terbaik, terapi eksperimental, dan harapan palsu. Dan kekayaan setara puluhan juta dolar yang kini berubah menjadi ratusan miliar rupiah tetap tak berarti saat ia bahkan tak bisa merasakan jemarinya sendiri. Rumah besar itu bergema oleh kekosongan. Istrinya pergi 15 tahun lalu karena tak sanggup menahan kepahitannya. Teman-temannya menjauh sedikit demi sedikit karena lelah dengan ledakan amarah dan suasana hatinya yang gelap. Bahkan ibunya, Ibu Sri Widyastuti Haryadi, makin jarang datang, usia 78 tahun, hatinya selalu retak setiap kali melihat mata anaknya yang kosong. Bagas menyingkirkan makan malam yang hampir tak tersentuh lalu menuju ruang kerjanya. Dan dari balik kaca berembun ia melihat siluet orang-orang bergegas di trotoar, orang-orang biasa yang berjalan, orang-orang yang tiap hari menganggap kaki mereka sebagai hal yang wajar. Lalu terdengar ketukan pelan di pintu samping, membuatnya menoleh, siapa yang datang di malam akhir tahun yang dingin begini, saat Bu Liliana Tan sudah pulang sejak beberapa jam lalu dan ia tak menunggu siapapun? Ketukan itu terus pelan namun ngotot, dan rasa ingin tahu mengalahkan kebiasaannya mengurung diri. Ia meluncur melewati lorong-lorong, melewati potret para leluhur yang semuanya berdiri tegak, melewati furnitur yang seolah disusun untuk seseorang yang takkan pernah lagi berjalan. Ketukan berhenti, namun ia tetap membuka pintu berat itu, dan di sana, meringkuk menahan dingin dan basah, berdiri sosok paling kecil yang pernah muncul di ambang pintunya. Seorang anak perempuan sekitar 6 tahun. Rambut coklatnya kusut, baju lusuh yang jelas pernah melewati hari-hari lebih baik, sepatunya bolong dan jaket tipisnya sama sekali tak memadai untuk malam musim hujan Jakarta. Pak, ucapnya nyaris berbisik, aku lapar banget, ada makanan yang Bagas nggak jadi makan? Bagas menatapnya tak percaya. Selama 20 tahun mengasingkan diri, tak ada yang pernah meminta bantuan, orang biasanya mengincar uang, koneksi, atau pengaruhnya, tapi anak kecil ini cuma minta sisa makanan. Kamu ngapain sendirian di sini? Tanyanya dengan suara serak karena jarang dipakai, dan si anak menunjuk ke seberang jalan, ke bangunan kusam kos, kontrakan tua di Kebon Kacang, Tanah Abang, aku tinggal sama mama di situ. Mama kerja lembur lagi, terus aku jadi lapar, buru Smiati yang tetangga. Bilang orang kaya suka buah makanan bagus, mata anak itu bening, biru terang yang langka. Tanpa rasa takut atau menghakimi kursi rodanya, ia menatap Bagas seperti manusia biasa, bukan jutawan, rusak. Namamu siapa? Tanya Bagas spontan, aku Kayla Ayu Prameswari, kalau Bagas Pratama Haryadi, tapi boleh kupanggil Bagas? Kayla tersenyum, dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Bagas merasa ada sesuatu bergerak di dadanya. Sesuatu yang ia kira sudah mati selamanya. Boleh aku ajak bikin kesepakatan? Bagas? Kata Kayla sambil mendekat. Kalau Bagas mau kasih aku sedikit makanan yang tadi nggak dimakan, aku akan kasih sesuatu yang jauh lebih baik. Kata Kayla Ayu Prameswari. Membuat Bagas Pratama Haryadi hampir tersenyum. Apa memangnya yang bisa kamu kasih? Nak? Tanyanya setengah bercanda. Namun Kayla menatap langsung ke matanya, lalu tangan kecilnya terulur menyentuh sandaran kursi roda elektrik Bagas. Aku bisa bikin Bagas jalan lagi. Kata-kata itu menghantam Bagas seperti pukulan fisik, dan seketika amarah lama naik ke tenggorokannya. Bagaimana anak sekecil ini berani mempermainkannya dengan janji mustahil? Sesuatu yang sudah sering ia dengar dari dokter, tabib, dan peneliti eksperimen yang semuanya menjanjikan keajaiban, mengambil uangnya, lalu meninggalkannya tepat di titik awal. Namun, ada sesuatu di suara Kayla yang menahannya untuk tidak menutup pintu dengan kasar. Tak ada keserakahan atau perhitungan, hanya keyakinan mutlak. Sederhana seperti mengatakan langit itu biru atau hujan itu dingin. Dan tanpa sadar Bagas tertawa. Suara yang terdengar asing dan hampa di udara malam. Kamu yakin bisa bikin aku jalan? Tanyanya. Aku tahu aku bisa. Jawab Kayla tenang. Aku sudah pernah melakukannya. Keesokan paginya Bagas terbangun dengan kata-kata itu masih bergema di kepalanya. Aku bisa bikin kamu jalan lagi. Ia sudah memberi Kayla wadah berisi makan malamnya yang masih utuh dan melihat anak itu menghilang di malam hari sambil berjanji akan kembali besok. Dan kini ketika Bu Liliana tak menyiapkan sarapan rutinnya yang biasanya tak ia sentuh.
Bagas menyadari dirinya menunggu sesuatu dengan perasaan bersemangat untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun. Pak Haryadi, kata Bu Liliana tan hati-hati, ada seorang anak perempuan di pintu yang mencari Bagas. Jantung Bagas berdebar keras satu. Biarkan dia masuk, dan Kayla Ayu Prameswari muncul di ambang ruang makan, masih mengenakan pakaian lusuh yang sama. Namun entah bagaimana tampak lebih bercahaya di bawah sinar pagi, di tangannya ada kantong kertas kecil. Selamat pagi, Bagas, katanya ceria. Aku bawa sesuatu buat Bagas. Bagas bawa sesuatu buat aku? Bagas tak bisa menyembunyikan keterkejutannya karena sepanjang hidupnya orang-orang selalu mengambil darinya, bukan memberi. Kayla mengangguk lalu mengeluarkan setangkai bunga kusut dari kantong itu, jelas dipetik dari kebun seseorang, sedikit layu namun disodorkan seolah emas. Mama bilang kalau seseorang baik sama kamu, kamu juga harus baik sama dia. Ini buat Bagas karena kemarin kasih aku makan. Bagas menerima bunga itu dengan tangan yang sudah bertahun-tahun tak memegang hadiah apapun. Terima kasih, Kayla, ini baik sekali. Lalu tiba-tiba Kayla bertanya polos, aku boleh lihat kaki Bagas? Pertanyaan itu seharusnya membuat Bagas marah jika datang dari orang lain, tapi dari anak sekecil ini terdengar murni rasa ingin tahu. Kakiku nggak berfungsi, jawab Bagas hati-hati, aku sama sekali nggak bisa merasakannya. Aku boleh pegang? Bagas ragu karena bahkan para dokter menyentuh kakinya dengan jarak klinis dan dingin. Tak ada yang menyentuhnya dengan lembut selama 20 tahun. Namun akhirnya ia mengangguk. Kayla mendekat dan meletakkan tangan kecilnya perlahan di atas lutut Bagas melalui kain celananya. Sentuhannya hangat dan lembut, dan sesaat Bagas hampir bersumpah ia merasakan sesuatu. Bukan sensasi jelas, tapi kehadiran. Mereka lagi tidur, kata Kayla santai. Kadang kalau sesuatu capek banget, dia tidur lama, tapi akhirnya pasti bangun. Kayla, kata Bagas lembut, kakiku bukan tidur, tapi rusak. Dokter bilang gak akan pernah berfungsi lagi. Dokter gak tahu semuanya, jawab Kayla dengan keyakinan khas anak 6 tahun. Mama pernah cerita waktu aku kecil banget aku gak bisa ngomong selama beberapa tahun. Semua dokter bilang ada yang salah sama otakku. Tapi suatu hari aku tiba-tiba bisa ngomong dan sekarang aku ngomong terus. Kayla Ayu Prameswari tersenyum. Dan Bagas Pratama Haryadi nyaris percaya pada optimisme mustahil itu sampai ia bertanya, kalau begitu, gimana tepatnya kamu mau bikin aku jalan? Kayla naik ke kursi di depannya dengan kaki menggantung santai. Lalu berkata serius, pertama, Bagas harus mau jalan karena alasan yang benar. Maksudnya? Tanya Bagas, kebanyakan orang pengen sesuatu cuma buat diri sendiri. Tapi, keajaiban, gak jalan begitu. Bagas harus mau jalan supaya bisa menolong orang lain, kata Kayla, dan kata, keajaiban, hampir membuat Bagas tertawa lagi. Tapi ada sesuatu di wajah Kayla yang tulus sehingga ia berhenti. Aku sudah mau jalan selama 20 tahun, kata Bagas, percaya deh, aku pengen itu sekuat-kuatnya. Tapi kenapa? Tanya Kayla, kenapa Bagas mau jalan? Pertanyaan itu menghantamnya tanpa siap. Kenapa? Agar normal lagi, agar hidup lamanya kembali, agar berhenti merasa rusak. Akhirnya ia mengaku lirih, aku mau jadi orang yang dulu. Kayla menggeleng, itu masih buat Bagas sendiri. Kalau Bagas bisa jalan lagi tapi cuma untuk bantu orang lain, Bagas masih mau? Bagas menatap filsuf kecil di depannya dan baru sadar sudah lama sekali tak ada yang memintanya berpikir tentang apa yang bisa ia lakukan untuk orang lain. Aku nggak tahu. Akunya? Nggak apa-apa, kata Kayla ceria. Kita punya waktu buat cari tahu. Aku bisa balik besok. Ya? Jawab Bagas tanpa ragu. Ya? Kamu boleh balik. Saat Kayla melompat-lompat kecil menuju pintu, ia menoleh. Oh iya? Bagas, sarapannya dimakan ya? Bagas butuh tenaga, dan untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan. Bagas benar-benar merasa lapar. Sementara itu, Rani Maharani Utami pulang tergesa-gesa menuju kos kontrakan tua di Kebon Kacang, Tanah Abang karena terlambat ke pekerjaan keduanya. Tubuhnya tampak lebih tua dari usianya. Terkikis oleh 6 tahun jadi ibu tunggal dan bekerja 3 pekerjaan demi bertahan. Kayla, sayang, kamu di mana? Panggilnya panik. Di sini. Mama, jawab Kayla dari dapur sambil mewarnai di meja kecil. Rani berlari menghampiri lalu berlutut, memeriksa anaknya dengan insting. Ibu yang terbiasa cemas pada apapun, Bu Rusmiati bilang kamu kemarin di luar berjam-jam. Kamu kemana? Krayon Kayla berhenti di atas gambar. Aku dapat teman baru. Teman baru yang kayak gimana? Suara Rani mengeras oleh ketakutan khas orang tua yang membesarkan anak di lingkungan yang terasa rawan di tiap sudut. Namanya Bagas. Dia tinggal di rumah besar seberang jalan. Dia pakai kursi roda dan dia sedih banget. Tapi aku mau bantu dia bisa jalan lagi. Darah Rani serasa membeku. Seorang pria dewasa yang belum pernah ia kenal berinteraksi dengan anaknya yang baru 6 tahun. Semua nalurinya berteriak bahaya. Kayla, sayang, kamu nggak boleh masuk rumah orang yang nggak dikenal. Itu nggak aman. Tapi dia bukan orang asing lagi. Bantah Kayla, dia temanku dan dia kasih aku makan waktu aku lapar. Kamu lapar? Hati Rani remuk karena ia merasa sudah meninggalkan kue kering dan roti lapis. Tapi jelas itu tidak cukup. Rasanya memang tidak pernah cukup.
Cuma sedikit, Kayla buru-buru menenangkan saat melihat wajah ibunya, dan Bagas punya banyak makanan yang gak dimakan. Dia baik kok, Mama. Lalu Kayla menambahkan tanpa merasa aneh, dia biarin aku pegang kakinya. Semua insting keibuan Rani menyala. Dia, apa? Aku cuma ngecek kenapa nggak berfungsi. Kakinya cuma lagi tidur banget, tapi aku bisa bangunin. Rani memeluk Kayla erat-erat karena kepolosan anaknya adalah hadiah sekaligus ketakutan terbesarnya. Kayla melihat dunia seperti tempat di mana keajaiban mungkin, hal yang rusak bisa diperbaiki, dan semua orang pada dasarnya baik. Sementara ia belum paham bahaya yang membuat Rani sulit tidur tiap malam. Sayang, Mama butuh kamu janji, kata Rani pelan tapi tegas, kamu nggak boleh balik ke rumah. Itu? Iya, jawab Kayla, tapi Mama, nggak ada tapi. Kayla, potong Rani, Mama tahu kamu mau nolong orang dan itu indah, tapi orang dewasa yang mengundang anak kecil ke rumahnya kadang bukan orang baik. Wajah Kayla Ayu Prameswari mendadak murung. Bagas orang baik kok, Mama, cuma dia kesepian. Namun sebelum Rani Maharani Utami sempat menjawab, terdengar ketukan di pintu, dan naluri pertama Rani adalah mengabaikannya karena biasanya yang datang jam segitu cuma penagih, pemilik kontrakan, atau kabar buruk lain. Lalu terdengar suara laki-laki dari luar, Ibu Utami. Nama saya Bagas Pratama Haryadi. Saya rasa anak ibu, Kayla, sempat berkunjung ke rumah saya, rasa takut Rani langsung melonjak, pria. Itu sampai tahu tempat tinggal mereka, ia meraih tongkat pemukul baseball yang ia simpan dekat pintu dan membuka pintu sedikit saja dengan rantai pengaman terpasang. Melalui celah sempit ia melihat seorang pria di kursi roda mahal, berpakaian rapi, wajah tercukur bersih, dan matanya tidak punya kilap predator yang ia khawatirkan. Sebaliknya, pria itu tampak gugup. Mau apa? Hardik Rani, saya ingin kenal ibu, jawab Bagas sederhana. Kayla sering datang, dan saya pikir ibu berhak tahu dengan siapa anak ibu menghabiskan waktu. Boleh saya masuk? Tentu tidak. Saya paham kekhawatiran ibu, kata Bagas tenang. Kalau saya punya anak perempuan, saya juga akan protektif. Kita bisa bicara di sini saja, atau lebih baik, ibu dan Kayla datang ke rumah saya, supaya ibu bisa lihat sendiri saya tidak berniat jahat. Dari belakang punggung ibunya, Kayla menyelip dengan suara memohon, Mama, tolong, aku sudah bilang dia baik. Rani menatap wajah anaknya yang memelas, lalu menatap Bagas di kursi roda, dan ia sadar itu bukan sosok yang ia bayangkan. Ada sesuatu yang retak pada pria itu, sesuatu yang sedih dan tersesat yang justru mengingatkannya pada dirinya sendiri. 5 menit, kata Rani akhirnya sambil mengangkat tongkat pemukul, dan aku bawa ini. Bagas tersenyum sungguhan, saya tidak mengharapkan kurang dari seorang ibu yang baik, saat mereka menyeberang jalan bersama. Rani tak bisa mengusir firasat bahwa hidup mereka akan berubah selamanya. Dari dekat, rumah besar keluarga Haryadi, Menteng, Jakarta Pusat, jauh lebih megah. Daripada yang terlihat dari seberang, Rani pernah membersihkan rumah orang kaya, tapi tak pernah seperti ini, bahkan lobi saja lebih besar daripada seluruh kamar kontrakan mereka. Indah banget, gumam Rani tanpa sadar. Cuma rumah, kata Bagas, meski Rani menangkap ada kebanggaan tipis di suaranya. Mau minum apa? Kopi atau teh? Kopi aja, akuinya, karena ia bertahan hidup dengan 4 jam tidur dan sisa-sisa kafein. Sementara Bagas menyiapkan kopi di dapur yang seperti halaman majalah, Kayla menjelajah dengan rasa ingin tahu tak kenal takut, menyentuh vas mahal, mengamati lukisan, mengetes gema suaranya di ruang berlangit-langit tinggi. Dia nggak takut apapun, ujar Bagas memandangi Kayla dengan takjub. Itu yang bikin aku takut, kata Rani. Kayla lihat dunia seperti tempat ajaib di mana semua mungkin. Dia nggak ngerti orang bisa nyakitin dia. Bagas menurunkan suaranya. Ada yang pernah nyakitin dia? Pertanyaannya pelan, tapi Rani menangkap kepedulian di baliknya, dan saat ia menatap pria kaya asing yang sebenarnya tak punya alasan untuk peduli pada anak miskin, ia melihat kekhawatiran yang nyata. Ayahnya, jawab Rani akhirnya, Jaka Wiranata punya masalah, narkoba, alkohol, marah. Waktu Kayla umur 2 tahun, aku sadar dia nggak aman kalau dekat dia. Jadi aku pergi, tapi itu berarti aku juga harus ninggalin segalanya. Keluargaku malah bela dia, mereka bilang aku lebay. Saya turut prihatin, kata Bagas tulus, dan Rani melanjutkan tanpa sadar betapa terbukanya ia. Aku kerja 3 pekerjaan buat bertahan. Bersih-bersih pagi, input data siang, jaga toko malam. Aku titip Kayla ke Bu Rusmiati kalau aku bisa bayar. Tapi akhir-akhir ini nggak ada uang buat pengasuh. Jadi Kayla sering sendirian, simpul Bagas. Rani mengangguk malu. Aku sudah berusaha sekuat mungkin, tapi kadang tetap nggak cukup. Apalagi kalau dia lapar dan aku nggak ada. Suaranya pecah, dan tiba-tiba Kayla muncul di sisi Rani. Mama, jangan nangis. Bagas, bilang ke mamaku kenapa Bagas butuh aku bantu Bagas bisa jalan. Bagas terlihat kikuk. Kayla, sebenarnya aku nggak yakin kamu bisa. Aku bisa, kata Kayla dengan keyakinan mutlak. Tapi Bagas harus paham dulu kenapa Bagas perlu jalan.
kata Kaila Ayu Prameswari serius, ini bukan tentang Bagas, ini tentang Rani Maharani Utami. Ujarnya sambil menunjuk ibunya. Bagas Pratama Haryadi mengernyit, maksudmu apa? Kaila menjawab pelan tapi tegas, Mama kerja keras banget, tapi Mama selalu sedih dan takut. Mama merasa harus ngelakuin semuanya sendirian. Sementara Bagas punya uang, punya rumah besar, tapi Bagas juga sedih. Kalian berdua saling butuh. Kalimat sesederhana itu menghantam dua orang dewasa itu seperti benturan. Karena anak 6 tahun ini melihat hubungan dan jalan keluar yang sama sekali tak terpikirkan oleh mereka. Kaila, kata Rani hati-hati, nggak sesederhana itu. Kenapa nggak? Tanya. Kaila, Bagas sendirian dan kita butuh bantuan. Bagas punya semuanya kecuali orang buat disayang. Sementara kita mau sayang semua orang tapi nggak punya apa-apa, kayak potongan puzzle yang nyari pasangannya. Bagas menatap Kaila, lalu menatap Rani, dan ia bergumam, gimana kalau dia benar? Rani bingung, benar soal apa? Bagas melanjutkan, gimana kalau ini bukan soal aku jalan lagi? Gimana kalau ini soal koneksi? Lalu ia menoleh ke Rani, aku punya sumber daya yang gak kepakai, ruang yang gak aku butuhin, waktu yang gak aku hargai, dan kamu punya sesuatu yang aku lupa aku butuh. Tujuan? Alasan buat jadi orang yang lebih baik, kata Bagas lirih, dan Rani merasakan sesuatu bergerak di dadanya. Retakan kecil di dinding yang ia bangun untuk melindungi hati. Kita bahkan gak saling kenal, katanya. Kita orang asing, kamu dan Jaka Wiranata juga dulu orang asing waktu. Kalian kenal? Jawab Bagas, kadang orang asing jadi keluarga, kadang orang asing malah bikin hati hancur, balas Rani. Namun Kaila tiba-tiba naik ke pangkuan Bagas dengan akrab, seolah sudah memutuskan tempat itu aman. Bagas nggak akan bikin hati kita hancur. Mama, katanya yakin, dia sudah terlalu sering disakiti jadi dia nggak akan nyakitin orang lain dengan sengaja. Lengan Bagas refleks memeluk anak itu, dan Rani melihat mata Bagas berkaca-kaca. Seakan ia sendiri heran kapan terakhir kali ada orang yang percaya padanya sepenuh itu. Jadi kamu maunya apa? Tanya Rani pelan. Aku belum tahu. Aku Bagas, tapi aku pengen cari tahu. Mau nggak besok makan malam di sini? Kita bertiga. Rani menatap Kaila yang aman dan bahagia di pelukan pria asing itu, lalu mengambil keputusan yang membuatnya takut. Baik, katanya. 1 kali makan malam, malam berikutnya Rani berdiri di depan rumah besar keluarga Haryadi, Menteng, Jakarta Pusat, memakai satu-satunya gaun bagus yang ia punya, menahan dorongan untuk putar balik dan kabur. Seharian ia mempertanyakan kewarasannya. Apa yang ia lakukan membawa anaknya makan malam di rumah orang yang baru dikenalnya. Namun saat Bagas membuka pintu, wajahnya berseri dengan cara yang membuat dada Rani sesak, seolah ia benar-benar takut mereka tak akan datang. Kalian datang? Kata Bagas lega. Rani berdehem, Kaila nggak ngizinin aku berubah pikiran. Ruang makan ternyata berubah total. Bukan lagi meja formal untuk 20 orang, Bagas menyiapkan meja bundar kecil dekat jendela, lilin kecil berkelip lembut, dan piring mewah diganti piring warna-warni yang ramah anak. Cantik, kata Rani kaget. Aku pengin rasanya kayak rumah, jawab Bagas, dan aku baru sadar, aku sudah lama nggak tahu rasanya. Rumah, itu seperti apa, makan malamnya. Ternyata sederhana. Bagas memesan makanan dari kawasan SCBD Sudirman Tamrin, hangat dan jauh lebih enak daripada apapun yang Rani sempat nikmati selama bertahun-tahun. Tapi yang lebih menghangatkan adalah obrolan yang mengalir alami. Bagas bertanya pelajaran favorit Kaila di sekolah, pekerjaan Rani, mimpi dan ketakutan mereka. Lalu saat pencuci mulut Bagas menatap Kaila dan bertanya, kalau besar nanti, kamu pengen jadi apa? Dokter, jawab Kaila tanpa ragu, biar aku bisa bantu orang merasa lebih baik. Lalu ia menambahkan polos, dan gimana aku bisa bantu Bagas? Kaila, kata Rani lembut, kita kan sudah ngomong. Bagas sudah ke banyak dokter, mereka semua berusaha benerin kakinya. Justru itu, kata Kaila Ayu Prameswari, aku nggak mau benerin kaki Bagas, aku mau benerin hati Bagas, dan kalimat itu jatuh seperti batu ke dalam keheningan total. Tangan Bagas Pratama Haryadi bergerak tanpa sadar ke dadanya. Dan Rani Maharani Utami melihat detik ketika makna kata-kata Kaila menghantamnya. Hatiku baik-baik aja, gumam Bagas pelan. Nggak baik, jawab Kaila dengan kepastian mutlak. Hati Bagas ketutup rapat dan keras, makanya kaki Bagas nggak berfungsi. Hati Bagas lupa caranya ngirim, sayang, sampai ke ujung kaki. Tubuh nggak kerja kayak gitu. Sayang, kata Rani mencoba masuk akal, tapi Bagas justru menatap kosong lalu berkata pelan, mungkin beberapa tubuh memang kerja begitu. Mungkin waktu kamu berhenti peduli sama apapun, kamu juga berhenti ngerasa apapun. Kaila mengangguk bersemangat, nah itu. Jadi kalau kita bisa bikin hati Bagas kebuka lagi, mungkin kaki Bagas bakal ingat gimana caranya ngerasa. Itu terdengar konyol, mustahil. Bertentangan dengan semua yang dipahami ilmu kedokteran tentang cedera saraf tulang belakang. Tapi saat menatap anak kecil yang percaya pada keajaiban itu, Bagas merasakan sesuatu yang berbeda. Lebih hangat, lebih hidup. Terus gimana caranya? Tanya Bagas sungguh-sungguh. Gampang,
Jawab Kayla. Bagas mulai peduli sama orang lagi. Dan orang mulai peduli sama Bagas. Begitu cara hati ingat gimana caranya berfungsi. Lalu ia menatap Bagas dan Rani bergantian dengan kebijaksanaan yang rasanya terlalu tua untuk anak 6 tahun. Kalian berdua sudah mulai peduli satu sama lain. Aku tahu. Pipi Rani langsung panas. Rasanya terlalu jelas sampai memalukan. Gak apa-apa. Mama, kata Kayla lembut. Peduli sama orang itu bagus. Itu tandanya hati mama masih berfungsi baik. Bagas mengulurkan tangan melewati meja dan menyentuh tangan Rani pelan. Dia nggak salah. Bisiknya, apa aku peduli sama kalian berdua lebih dari apapun yang pernah aku peduliin selama bertahun-tahun. Pengakuan itu menggantung di udara, rapuh, berharga, sekaligus menakutkan. Terus sekarang gimana? Bisik Rani. Namun sebelum Bagas sempat menjawab, Kayla berdiri di atas kursinya dan meletakkan kedua tangan kecilnya di atas kepala mereka seperti pendeta kecil yang sedang memberi berkat. Sekarang baru mulai, keajaiban, yang beneran. Ucapnya hikmat, karena kalau hati nyambung, apapun mungkin. Dan pada saat itu, dengan cahaya lilin menari di dinding dan tangan hangat anak kecil yang mustahil itu di atas kepala mereka, dua orang dewasa itu nyaris percaya sepenuhnya. 3 hari kemudian, Rani menerima telepon yang paling ia takuti. Pemilik kontrakan menyuruh mereka angkat kaki, tunggakan 2 bulan, tidak ada perpanjangan lagi. Harus keluar sebelum akhir minggu. Rani duduk di tepi kasur di kos kontrakan tua di Kebon Kacang, Tanah Abang. Surat itu bergetar di tangannya. Sementara air mata turun tanpa henti, ia sudah berjuang keras, bekerja mati-matian, mengorbankan segalanya, tapi tetap saja tidak cukup. Ketukan di pintu membuatnya buru-buru menghapus air mata. Pikirnya mungkin Bu Rusmiati datang mengecek keadaan. Perempuan tua itu sudah seperti nenek bagi Kayla. Salah satu titik terang dalam hidup mereka yang berat. Namun saat pintu dibuka, yang berdiri di sana justru Bagas di kursi rodanya. Wajahnya penuh kekhawatiran. Aku lihat kamu nangis dari arah jendela. Kata Bagas sederhana. Ada apa? Untuk sesaat, harga diri Rani bertarung dengan rasa putus asanya. Ia sudah menjaga dirinya dan Kayla bertahun-tahun, ia tak butuh bantuan siapapun. Tapi ketika melihat cemas yang tulus di mata Bagas, pertahanan terakhirnya runtuh, kita diusir, katanya dengan suara patah, aku punya 3 pekerjaan tapi tetap nggak cukup. Aku nggak tahu harus gimana lagi. Bagas diam lama, berapa kamu kurangnya? Nggak penting, Rani menggeleng, aku nggak bisa terus minta uang yang nggak bisa aku balikin, dan meski bulan ini kebayar, bulan depan dan seterusnya gimana? Bagas menatapnya mantap, gimana kalau kamu nggak perlu bayar sewa lagi? Rani menatap bingung, maksud kamu apa? Bagas menarik napas, lalu berkata pelan tapi jelas, tinggal bareng aku. Kalimat Bagas Pratama Haryadi jatuh di antara mereka seperti batu yang dilempar ke air tenang. Dan naluri pertama Rani Maharani Utami adalah menolak lalu kabur, melindungi dirinya dan Kayla Ayu Prameswari dari kekecewaan yang ia yakini pasti datang. Bagas nggak tahu apa yang Bagas omongin, katanya, namun Bagas menjawab mantap, aku tahu persis apa yang aku omongin. Rumah itu ada 37 kamar dan yang aku pakai mungkin cuma 5. Ada suite tamu di lantai bawah dengan pintu masuk sendiri, dapur sendiri, kamu dan Kayla bisa punya ruang kalian, privasi kalian. Aku nggak sanggup, gumam Rani, kamu nggak perlu bayar sewa, kata Bagas, kalian malah nolongin aku. Rani menatapnya kaget, nolongin gimana? Suara Bagas melunak, dengan ngasih aku alasan buat bangun tiap pagi, ngasih aku kesempatan jadi bagian dari sesuatu yang baik, dan bikin aku bisa peduli sama seseorang lagi. Dan dari dalam kontrakan, suara Kayla terdengar memanggil, Mama, Bagas ada di sini. Sesaat kemudian Kayla muncul di pintu, wajahnya langsung terang saat melihat Bagas. Bagas datang buat ambil obat hati ya? Tanyanya serius. Bagas mengernyit bingung. Obat apa? Obat hati, kata Kayla yakin. Itu yang terjadi kalau orang saling peduli. Kayak obat buat hati yang retak. Rani menatap anaknya lalu menatap Bagas, dan ia bertanya dengan suara pelan karena takut pada penilaian orang. Orang bakal mikir apa? Ibu tunggal pindah ke rumah pria kaya. Bagas menjawab tegas, biarin mereka mikir apapun, orang yang penting bakal ngerti, dan yang gak ngerti itu gak penting. Kayla menarik ujung baju Rani. Mama ingat gak yang Mama selalu bilang? Kadang kalau kamu lagi tenggelam, kamu harus biarin seseorang lempar tali. Rani memang baru bilang itu minggu lalu saat Kayla kesulitan minta bantuan di sekolah, dan sekarang kata-kata itu balik menghantamnya. Jadi, ini tali? Bisik Rani ke Bagas, ini apapun yang kamu butuhin, jawab Bagas, awal baru, tempat aman, kesempatan supaya kita bertiga jadi lebih baik daripada kalau sendirian. Rani memejamkan mata, menarik napas panjang, lalu saat membukanya ia melihat Bagas menatap dengan cemas. Penuh harap dan Kayla memandang mereka berdua dengan keyakinan tenang seolah dari awal sudah tahu akhirnya. Baik, kata Rani akhirnya, tapi ada aturan. Sebutkan, aku dan Kayla harus bayar bagian kami dengan cara apapun, kita bukan kasus amal. Setuju, kata Bagas, kamu bisa bantu ngurus rumah, koordinasi staf, ngurus hal-hal yang aku nggak bisa dari kursi roda ini.
Dan kalau ada yang gak jalan, kita cari cara biar jalan. Ucapnya mantap, karena ada hal-hal yang memang pantas diperjuangkan. Kayla langsung tepuk tangan kegirangan. Kan aku bilang, keajaiban, sudah mulai. Dan ketika Rani mulai percaya bahwa mungkin, cuma mungkin, mereka bertiga menemukan sesuatu yang layak dipercaya, ia tak bisa menahan pikiran bahwa anaknya yang baru 6 tahun mungkin orang paling bijak yang pernah ia kenal, karena siapa bilang keajaiban harus mustahil? 2 minggu setelah masuk tahun baru, hidup baru mereka di rumah besar keluarga Haryadi, Menteng, Jakarta Pusat, mulai menemukan ritmenya sendiri. Rani bangun tiap pagi di suite tamu yang rasanya seperti istana dibanding kontrakan lamanya. Dan untuk pertama kalinya ia benar-benar ingin memulai hari. Bagas menepati janji bahwa Rani akan menghasilkan tempatnya. Rani mengambil alih pengelolaan staf rumah, koordinasi perawatan dan perbaikan, serta mengurus tumpukan surat dan urusan yang menumpuk. Berbulan-bulan, sehingga ia merasa mampu dan dihargai, bukan sekadar putus asa. Sementara Kayla mengubah rumah besar itu jadi taman bermainnya sendiri. Ia akrab dengan Bu Liliana Tan, hafal nama tiap kurir yang datang, dan entah bagaimana berhasil membujuk tukang kebun agar mengizinkannya menanam bunga di rumah kaca. Yang paling penting, Kayla Ayu Prameswari sudah menobatkan dirinya sendiri sebagai dokter resmi untuk hati Bagas Pratama Haryadi. Waktunya terapi, Bagas, umum Kayla sambil muncul di ruang kerja dengan wajah serius. Bagas ikut bermain. Resep hari ini apa, Dokter Kayla? Hari ini kita latihan bersyukur, jawab Kayla. Bu Liliana Tan bikin kue kering dan baunya kayak kebahagiaan. Bagas harus makan satu dan sebutkan 3 hal baik, itu sudah jadi ritual harian. Kayla meresepkan emosi seperti obat, syukur, gembira, harapan, empati. Awal-awalnya Bagas menuruti karena anak itu menggemaskan. Tapi lama-lama ia sadar ada sesuatu yang luar biasa benar-benar terjadi. Selama 20 tahun ia cuma kenal marah dan hampa. Namun kini, duduk di ruang kerja yang disinari matahari. Remah kue menempel di bajunya dan tawa Kayla menggema di lorong-lorong rumah besar keluarga Haryadi, Menteng, Jakarta Pusat. Ia merasa tenang, bahkan bahagia, dan ia tak ingat kapan terakhir kali ia merasa begitu. 3 hal baikku, kata Bagas sungguh-sungguh. Pertama, kue kering buatan Bu Liliana Tan beneran bau, bahagia. Kedua, Rani Maharani Utami senyum waktu sarapan tadi pagi, dan itu bukan senyum yang tegang atau khawatir. Ketiga, semalam aku tidur nyenyak tanpa mimpi buruk yang biasanya. Tuh kan, kata Kayla menang, hati Bagas makin kuat tiap hari. Sore itu Bagas sedang memeriksa dokumen keuangan ketika ia merasakan sesuatu yang aneh. Kesemutan kecil di kaki kanannya, lemah tapi jelas, ia langsung membeku, takut bernapas, takut berharap, lalu sensasi halus itu muncul lagi. Seperti bisikan hidup yang kembali ke tempat yang sunyi selama 2 dekade. Rani, panggil Bagas dengan suara bergetar. Rani Maharani Utami muncul di pintu dengan wajah cemas. Ada apa? Aku ngerasa sesuatu di kakiku, cuma sedetik, tapi aku ngerasa. Mata Rani membesar. Kamu yakin? Kayaknya iya. Bagas berhenti sejenak, tak berani mengucapkan pikirannya keras-keras karena takut membuatnya jadi nyata. Bagaimana kalau Kayla benar? Bagaimana kalau ini bukan soal mustahil secara medis? Bagaimana kalau ini soal sesuatu yang lain? Sebelum Rani sempat menjawab, Kayla menerobos masuk dengan pipi merah habis main di luar. Bagas. Aku lihat dari jendela, Bagas kelihatan beda, kayak bercahaya gitu. Bagas dan Rani saling berpandangan. Apa anak itu benar-benar merasakan yang barusan terjadi? Aku ngerasa sesuatu. Kayla, kata Bagas hati-hati, di kakiku, persis kayak yang kamu bilang bisa kejadian. Wajah Kayla langsung menyala dengan senyum paling terang yang pernah dilihat orang dewasa manapun. Kan aku bilang hati Bagas membaik. Ia memeluk leher Bagas, dan pada momen bahagia dan koneksi itu, Bagas merasakannya lagi. Kali ini lebih kuat, hangat yang tegas merambat sepanjang kaki kanannya. Ini terjadi, bisik Bagas. Ini beneran terjadi, tapi bahkan ketika harapan mekar di dadanya, sebuah suara kecil di bagian terdalam pikirannya berbisik tentang dunia luar. Apa yang terjadi kalau orang-orang tahu keluarga aneh ini? Dan apakah perasaan rapuh ini bisa bertahan menghadapi sorotan yang pasti datang? Selama 15 tahun, Dokter Saraf Dr. Puspita Ratnasari sudah menangani Bagas, dan di usia 64 tahun ia sudah melihat segala jenis cedera saraf tulang belakang beserta harapan palsu yang selalu mengikutinya. Jadi saat Bagas Pratama Haryadi menelepon meminta jadwal darurat karena mengaku sebagian rasa di kakinya kembali, Dr. Puspita Ratnasari sudah menyiapkan diri untuk obrolan berat yang sama tentang menerima keadaan dan belajar beradaptasi. Namun pria yang masuk ke ruang praktiknya bukanlah pasien pahit dan tertutup yang ia kenal bertahun-tahun. Bagas duduk lebih tegak, berbicara dengan antusias, dan membawa sesuatu yang belum pernah ia lihat pada dirinya. Kebahagiaan yang nyata. Ceritakan tepatnya apa yang kamu rasakan, kata Dr. Puspita Ratnasari sambil membuka hasil MRI di komputer. Bagas menjelaskan, mulai 3 hari lalu. Ada kesemutan di kaki kanan,
tepat di atas lutut. Kemarin aku merasakan hangat sampai ke pergelangan kaki, dan pagi ini, ia berhenti sejenak. Seolah takut mengucapkannya, pagi ini aku menggerakkan jempol kaki. Dokter Puspita Ratnasari menahan skeptisnya, kamu menggerakkan jempol? Kecil banget, tapi Rani Maharani Utami juga lihat, dan Kaila Ayu Prameswari bilang dia bisa. Melihat, energi mengalir di kakiku. Siapa Rani dan Kaila? Tanya Dokter Puspita Ratnasari. Wajah Bagas langsung cerah. Rani Maharani Utami dan Kaila Ayu Prameswari sudah tinggal bareng aku sebulan terakhir. Rani ngurus rumahku, dan Kaila. Ya, Kaila percaya dia bisa nyembuhin aku. Di kepala Dokter Puspita Ratnasari alarm-alarm langsung berbunyi. Pasien rentan, seorang perempuan dan anak kecil pindah ke rumahnya. Klaim penyembuhan yang terdengar seperti keajaiban. Pola yang ia pernah lihat dan jarang berakhir baik. Bagas, aku harus tanya beberapa hal yang sulit. Katanya tegas tapi tetap tenang. Ada yang mendorong kamu mengubah perawatan medis? Nyuruh kamu coba terapi aneh-aneh? Atau minta kamu tanda tangan dokumen keuangan? Wajah Bagas mengeras. Dok, kamu kira mereka memanfaatkan aku? Dokter Puspita Ratnasari menjawab hati-hati. Aku percaya kamu sedang mengalami sesuatu yang luar biasa. Harapan. Dan tugasku memastikan harapan itu tidak dimanipulasi. Bagas menatapnya tanpa gentar. Dok, 20 tahun aku mati dari dalam. Beberapa minggu ini aku baru ingat rasanya hidup. Kalau itu disebut dimanipulasi, maka aku malah bersyukur. Pemeriksaan setelah itu berlangsung teliti dan profesional. Dokter Puspita Ratnasari mengetes refleks, mengecek sensasi, mengamati dengan saksama saat Bagas mencoba menggerakkan jari-jari kakinya, dan mengejutkan dirinya sendiri. Ia menemukan perubahan yang halus, tidak dramatis, tidak seperti film, tapi jelas nyata. Ada peningkatan respons otot dan rasa. Memang ada sesuatu yang terjadi. Akunya akhirnya, aku belum bisa jelaskan secara medis, tapi ada perubahan yang bisa diukur dalam respons sarafmu. Bagas menelan ludah. Jadi kamu percaya? Aku percaya pada apa yang bisa kuukur, jawab Dokter Puspita Ratnasari, tapi kamu harus realistis. Sekalipun ada pemulihan rasa, pemulihan penuh untuk jenis cederamu itu mustahil. Bagas menghela napas. Aku tahu itu yang tertulis di buku, tapi mungkin buku nggak menjelaskan semuanya. Dokter Puspita Ratnasari menatap pasiennya. Menatap sungguh-sungguh. Dan sesuatu membuatnya berhenti. Selama 15 tahun ia melihat Bagas tenggelam makin dalam kedepresi dan isolasi. Tapi sekarang pria ini memancarkan vitalitas dan tujuan. Sebagai dokter ia tak bisa menerangkan perubahan fisiknya sepenuhnya. Namun sebagai manusia ia bisa melihat sesuatu yang jauh lebih dalam sudah mulai sembuh. Aku mau ketemu mereka, katanya akhirnya. Rani dan Kaila itu, kalau mereka bagian dari hal yang membantu kamu pulih, mereka seharusnya jadi bagian dari tim perawatanmu. Bagas tersenyum lega. Kaila pasti senang. Dia selalu bilang dokter dan keajaiban, paling cocok kalau kerja bareng. Malam itu saat makan malam. Bagas menceritakan hasil temuan dokter kepada Rani dan Kaila. Kaila mendengarkan dengan serius sambil mengangguk-angguk seolah semuanya masuk akal. Dokter Puspita Ratnasari mau ketemu kamu, kata Bagas. Bagus, jawab Kaila santai. Dia perlu paham kalau sebagian penyembuhan datang dari mesin dan obat, sebagian lagi datang dari cinta. Tapi yang paling kuat itu kalau dua-duanya jalan bareng. Rani Maharani Utami mengulurkan tangan dan menggenggam tangan Bagas Pratama Haryadi lembut. Apapun yang sedang terjadi sama kamu, aku bangga kamu seberani ini. Bagas menggeleng pelan. Aku bukan berani. Rani, aku takut banget. Gimana kalau semuanya cuma ada di kepalaku? Gimana kalau aku cuma membayangkan? Rani menjawab mantap. Kalaupun begitu, kita hadapi bareng-bareng. Apapun yang terjadi, kamu sudah nggak sendirian. Namun saat mereka bertiga merayakan kemenangan kecil itu, tak satu pun menyadari ada sosok yang mengamati dari luar pagar. Seseorang yang sudah bertanya-tanya soal pria kaya itu dan perempuan misterius, beserta anak kecil yang tiba-tiba tinggal di rumahnya. Seseorang yang sangat tertarik pada perubahan mendadak dalam hidup Bagas Pratama Haryadi. Pada suatu pagi bulan Februari, yang diguyur gerimis dingin, Ibu Sri Widyastuti Haryadi datang ke rumah besar keluarga Haryadi, Menteng, Jakarta Pusat, tanpa kabar. Wajahnya yang berusia 78 tahun penuh garis ketidaksetujuan karena ia mendengar bisik-bisik dari lingkaran sosialnya tentang kehidupan baru, putra satu-satunya dan ia ingin melihat sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Rani membukakan pintu dengan tangan masih berdebu tepung karena baru saja mengajari Kaila Ayu Prameswari membuat panekuk di dapur besar. Lalu, perempuan tua itu berkata dingin, "Saya Ibu Sri Widyastuti Haryadi, ibu dari Bagas, dan kamu pasti Rani Maharani Utami." Rani menelan ludah lalu mempersilakan, "Silakan masuk, Ibu." Bagas ada di rumah kaca bareng Kaila. Mata tajam Ibu Sri menangkap semuanya saat mereka berjalan melewati rumah. Gambar-gambar anak menempel di kulkas. Kehangatan yang hidup menggantikan kekosongan steril yang dulu ia ingat, dan suara tawa yang datang dari bagian rumah yang lebih dalam. Mereka menemukan Bagas di rumah kaca. Masih di kursi rodanya, di samping bedeng tanam kecil yang ditinggikan,
Sementara Kayla berlutut di tanah dengan tangan penuh lumpur, memindahkan bibit kecil dengan sangat hati-hati. Ini bakal jadi bunga paling cantik, kata Kayla serius, karena kita nanamnya pakai sayang, pakai harapan, dan semua perasaan baik yang bikin sesuatu tumbuh. Bagas mengangkat kepala dan melihat ibunya berdiri di ambang pintu. Sejenak wajahnya kembali ke ekspresi tertutup yang sangat dikenali Ibu Sri. Lalu Kayla menyadari ada tamu dan segera berdiri. Ibu pasti ibunya Bagas ya? Katanya riang seolah tak merasakan tegang di udara. Aku Kayla, umurku 6 tahun, aku lagi bantu Bagas ingat gimana caranya bahagia. Ibu Sri menatap tajam anak kecil penuh tanah itu yang bicara begitu yakin tentang keadaan hati putranya. Halo, Kayla, katanya hati-hati. Saya Ibu Sri. Aku boleh panggil Nenek Sri nggak? Tanya Kayla ceria. Soalnya aku biasa panggil nenek dari mamaku. Nenek. Tapi dia jauh banget. Enak ya kalau punya nenek yang dekat. Tawaran sesederhana itu menghantam Ibu Sri seperti pukulan halus karena ia sudah lama pasrah tak akan pernah merasakan jadi nenek. Dan kini anak ini menawarkannya begitu saja tanpa syarat. Rani menangkap ketegangan lalu berkata lembut, Kayla, sayang, biarkan Ibu Sri dan Bagas bicara sebentar, tapi Kayla protes. Tapi kita keluarga harus ngomong bareng, dan mengejutkan dirinya sendiri Ibu Sri berkata, Gak apa-apa, dia boleh di sini, selama. 1 jam berikutnya Ibu Sri mengamati putranya berinteraksi dengan Kayla dan Rani. Ia melihat Bagas tertawa menanggapi lelucon Kayla, mendengar serius teori-teori Kayla tentang tanaman yang saling ngobrol, dan ia memandang Rani dengan ekspresi yang belum pernah ia lihat sejak Bagas masih remaja. Ketika Kayla izin pergi cuci tangan, Ibu Sri akhirnya bicara langsung pada Bagas, kamu kelihatan beda. Aku memang merasa beda, jawab Bagas, dan Ibu Sri menghela napas, keluarga Hendrawan bilang. Mereka memanfaatkan kamu, katanya perempuan ini pindah bawa anaknya demi uangmu. Rahang Bagas Pratama Haryadi menegang. Terus menurut ibu gimana? Ibu Sri Widyastuti Haryadi melirik ke arah dapur, tempat ia masih bisa mendengar Rani Maharani Utami membantu Kayla Ayu Prameswari membersihkan diri. Lalu ia berkata pelan tapi tegas, menurut ibu, kamu sudah 20 tahun mati dari dalam, dan hari ini kamu kelihatan hidup. Ibu nggak peduli apa kata keluarga Hendrawan. Dukungan sesederhana itu membuat mata Bagas berkaca-kaca. Ibu, ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Aku mulai bisa merasakan sensasi di kakiku, dan Dokter Puspita Ratnasari sudah mengonfirmasi. Itu kabar bagus, kata Ibu Sri, dan Bagas menelan napas lalu berbisik, dan aku juga, aku mulai jatuh cinta. Ia mengucapkannya dengan hati-hati. Pada Rani, pada Kayla, pada hidup yang sedang kita bangun bareng. Untuk pertama kalinya sejak kecelakaan itu, aku punya alasan buat berharap soal masa depan. Ibu Sri meneliti wajah putranya. Mengingat 20 tahun ketika ia melihat Bagas menjauh dari hidup dan mengusir siapapun yang ingin menolong. Dan kini putranya ada di depannya, rapuh, terbuka, dan lebih mirip dirinya yang dulu daripada yang berani ia harapkan. Kamu butuh apa dari ibu? Tanyanya sederhana, restu ibu, dukungan ibu, dan mungkin bantuan ibu buat menghadapi orang-orang yang pengin semua ini gagal. Tepat saat itu Kayla muncul lagi dengan tangan bersih sambil membawa pot kecil berisi tanaman kecil. Ini buat Nenek Sri, kata Kayla sambil menyodorkan. Aku nanam sendiri dari biji, Mama bilang kalau kita ngasih tanaman ke orang, itu sama kayak ngasih harapan. Ibu Sri menerima pot itu dengan tangan sedikit bergetar. Terima kasih, sayang, Nenek bakal rawat baik-baik. Saat ia bersiap pulang, Ibu Sri menarik Rani ke samping dan berbisik, Ibu nggak kenal kamu, tapi Ibu kenal anak Ibu. Kalau sayangmu ke dia tulus, kamu dapat dukungan Ibu. Kalau enggak, ancamannya dibiarkan menggantung. Rani menjawab tanpa drama, aku cinta Bagas, dan aku cinta laki-laki yang sedang dia jadi sekarang. Aku nggak akan nyakitin dia. Bagus, kata Ibu Sri. Singkat, karena kalau Bagas benar-benar sedang pulih, dia butuh kita semua menjaga apa yang kalian bangun di sini. Namun bahkan saat Ibu Sri pergi dengan mobilnya dan untuk pertama kalinya merasa berharap setelah bertahun-tahun, ia tidak menyadari ada mobil lain mengikuti dari kejauhan. Seorang detektif swasta yang mengawasi. Ada pihak lain yang sangat tertarik pada dinamika keluarga baru Bagas Pratama Haryadi, dan niat mereka sama sekali bukan untuk melindungi. Gugatan pertama datang pada pagi bulan Maret yang kelabu dan lembab, diantar oleh seorang pria berwajah tegas dengan setelan mahal. Rani menandatangani amplop tebal itu dengan tangan gemetar, jantungnya langsung jatuh saat membaca pengirimnya. Kantor Hukum Wijaya Kerekan, firma yang mewakili mantan istri Bagas, Catrina Setianingrum. Bagas, panggil Rani dengan suara tegang menahan panik, kamu harus lihat ini. Bagas membaca dokumen itu dalam diam, wajahnya makin pucat tiap halaman. Catrina menggugat setengah hartanya dengan dalih kapasitas mental. Bagas menurun dan ia dimanipulasi pihak oportunis sehingga perjanjian cerai mereka dulu seharusnya batal. Dia bilang aku nggak kompeten, kata Bagas akhirnya, katanya kamu mencuci otakku supaya aku ubah wasiat dan ngasih kamu akses ke keuanganku. Kamu ubah wasiat? Tanya Rani tersentak. Iya, aku mencantumkan kamu dan Kayla sebagai ahli waris.
Tapi itu baru aku lakukan setelah aku menjalani evaluasi psikologis lengkap untuk membuktikan aku waras dan sepenuhnya mampu. Tangan Bagas mencengkeram dokumen itu keras. Catrina nggak ngomong sama aku 3 tahun. Kenapa sekarang? Jawabannya datang dari kiriman kedua hari itu. Sebuah tabloid sensasional dengan foto Bagas di sampul. Ada yang memotret mereka di rumah kaca. Memotret Kayla duduk di pangkuan Bagas. Memotret Rani mengecup pipi Bagas. Dan judulnya menjerit menuduh keluarga mereka menipu pria kaya dengan kesembuhan palsu. Kayla menemukan mereka sedang membaca artikel itu bersama dengan wajah muram. Kenapa kalian sedih? Tanya Kayla Ayu Prameswari sambil memanjat ke pangkuan Bagas Pratama Haryadi dengan afeksi tak kenal takut seperti biasanya. Rani Maharani Utami menjelaskan hati-hati, ada orang yang ngomong hal-hal yang gak benar tentang kita. Mereka pikir mama dan kamu berusaha menipu Bagas demi uangnya. Kayla memikirkannya serius, lalu menggeleng. Itu bodoh. Orang gak bisa ditipu supaya merasakan sesuatu. Cinta itu bukan barang yang bisa dicuri. Coba bilang itu ke pengacara. Gumam Bagas getir. Sore itu kabar buruk datang lagi. Dokter Sarah Tanadi, psikiater yang ditunjuk pengadilan, datang untuk menilai kondisi mental Bagas. Selama 3 jam ia menginterogasi Bagas soal hubungannya dengan Rani dan Kayla, proses pengambilan keputusan, dan klaim medisnya. Hingga akhirnya ia berkata, Pak Bagas, tim hukum mantan istri Anda menuduh Anda mengalami semacam sindrom keterikatan karena isolasi dan disabilitas, sehingga Anda rentan dimanipulasi secara emosional. Bagas menatapnya, kalau menurut dokter sendiri? Dokter Sarah Tanadi menjawab datar profesional, menurut saya, Anda adalah seseorang yang mengalami depresi klinis selama 20 tahun dan baru belakangan ini menemukan alasan untuk kembali terlibat dengan hidup. Apakah keterlibatan itu sehat atau tidak? Tergantung niat orang-orang di sekitar Anda. Malam itu mereka bertiga duduk di ruang kerja. Tumpukan dokumen hukum terbentang di meja seperti deklarasi perang. Mungkin kita harus pergi, bisik Rani lirih, kalau keberadaan kita bikin kamu kena masalah hukum, masalah uang. Tidak, potong Bagas tegas, aku nggak akan biarkan kita dipisahkan oleh rasa takut. Suara Rani pecah, tapi gimana kalau mereka benar? Gimana kalau aku benar-benar memanfaatkan kamu? Gimana kalau aku segitu putus asanya butuh rasa aman sampai aku meyakinkan diri ini cinta? Bagas menggerakkan kursi rodanya mendekat. Lihat aku. Rani, benar-benar lihat aku. Aku kelihatan kayak orang yang dimanipulasi? Rani menatapnya dan melihat sesuatu yang belum pernah ia lihat sejelas itu. Kekuatan, tujuan, tekad. Pria rapuh 20 tahun itu seperti sudah pergi, digantikan seseorang yang tahu persis apa yang ia mau dan siap berjuang. Kamu kelihatan kayak orang yang akhirnya nemuin rumahnya. Bisik Rani. Bagas mengangguk. Nah, itu yang penting. Biar mereka meragukan kita, biar mereka menantang kita tahu kebenarannya. Kayla yang sejak tadi tidak biasa dia mendadak bicara. Keajaibannya bekerja. Terlalu bagus, 2 orang dewasa itu menoleh. Maksudmu apa? Sayang? Tanya Rani. Kayla menjawab tenang. Kalau sesuatu yang sangat baik mulai terjadi, kadang orang yang sangat jahat berusaha menghentikannya. Tapi mereka nggak bisa. Karena cinta lebih kuat dari niat buruk. Hati Bagas hampir sembuh sepenuhnya, makanya kakinya juga makin membaik. Seolah membuktikan kata-kata itu, Bagas merasakan kesemutan yang familiar, kali ini lebih kuat dari sebelumnya. Ia menunduk, memusatkan diri, dan membuatnya ternganga. Kaki kanannya bergerak jelas di dalam sepatu. Kamu lihat? Bisik Rani. Bagas mengangguk dengan mata basah. Aku lihat, aku juga ngerasain. Lalu Bagas berkata tegas, apapun yang terjadi dengan pengacara, tabloid, dan semua orang yang pengin memisahkan kita punya sesuatu yang mereka nggak bisa sentuh. Kita punya satu sama lain. Kita punya harapan. Kita punya cinta. Mereka berpelukan erat, tapi tak satu pun menyadari ujian terbesar bagi kebahagiaan rapuh itu masih menunggu di depan. Besok akan membawa sebuah temuan yang menguji semua yang mereka pikir mereka tahu tentang keajaiban, pemulihan, dan kekuatan cinta untuk mengubah hal yang dianggap mustahil. Telepon itu datang pukul 6 pagi, membangunkan Bagas dari tidur paling nyenyak yang ia rasakan selama bertahun-tahun. Suara dokter Puspita Ratnasari terdengar tegang dan mendesak. Bagas, kamu harus datang ke rumah sakit besar di Jakarta sekarang juga. Aku meninjau hasil pemindaian terakhirmu bareng kolega. Dan kami menemukan sesuatu yang luar biasa. 2 jam kemudian, setelah perjalanan yang terasa seperti mimpi, Bagas akhirnya duduk di ruang konsultasi dokter itu. Bagas Pratama Haryadi duduk di ruang konsultasi dokter. Puspita Ratnasari menatap gambar tulang belakangnya yang sudah ia lihat ratusan kali. Tapi kali ini berbeda. Di tempat yang dulu terlihat putus total jalur sarafnya, kini tampak seperti ada sambungan-sambungan baru yang mulai terbentuk. Dokter Puspita Ratnasari menunjuk layar, suaranya tegas, ini mustahil. Berdasarkan semua yang kita tahu tentang cedera saraf tulang belakang, tingkat regenerasi seperti ini nggak terjadi pada manusia. Bagas menelan ludah, tapi ini terjadi. Iya, terjadi, jawab dokter Puspita Ratnasari, dan aku harus tahu kenapa. Bagas, aku harus tanya,
Kamu minum obat eksperimen? Ikut uji klinis? Menjalani prosedur apapun yang kamu nggak ceritakan? Bagas menggeleng. Nggak ada. Satu-satunya yang berubah di hidupku cuma Rani Maharani Utami dan Kayla Ayu Prameswari. Dokter Puspita Ratnasari bersandar, wajahnya serius. Aku sudah 30 tahun jadi ahli saraf. Aku nggak percaya, mukjizat. Tapi aku juga nggak percaya menutup mata dari bukti. Bagas menatapnya tajam. Maksud dokter? Maksudku, kata dokter Puspita Ratnasari, apa yang kamu alami itu nyata, bisa diukur, dan belum pernah aku lihat. Jalur sarafmu beregenerasi dengan kecepatan yang seharusnya mustahil secara medis. Ia berhenti, seolah takut mengucapkannya keras-keras, lalu melanjutkan, kalau ini berlanjut, Bagas berbisik, kalau berlanjut, apa? Dokter Puspita Ratnasari menatapnya lama, kamu bisa jalan lagi. Bukan cuma bisa, kemungkinan besar kamu akan jalan lagi. Kalimat itu menghantam Bagas seperti petir. 20 tahun ia diberitahu kondisinya permanen, tak bisa dipulihkan, tanpa harapan, dan sekarang orang yang sama yang dulu menyampaikan vonis itu mengatakan kebalikannya. Berapa lama? Tanya Bagas dengan suara pecah. Kalau lajunya tetap begini, 6 bulan, mungkin kurang, perjalanan pulang ke rumah besar keluarga Haryadi, Menteng, Jakarta Pusat, terasa seperti mimpi. Pikirannya berputar antara kemungkinan dan ketakutan. Berjalan lagi sudah lama jadi angan-angan sampai saat harus menghadapinya sungguh-sungguh. Rasanya tidak nyata. Namun yang lebih menakutkan justru maknanya bagi hubungan mereka. Bagaimana kalau Rani dan Kayla mencintainya hanya karena mereka membutuhkan dia? Bagaimana kalau ketidakberdayanya adalah fondasi ikatan mereka? Apakah mereka tetap akan memilihnya jika ia tidak rusak lagi? Ia menemukan mereka di taman rumah. Kayla sedang mengajari Rani cara menanam umbi dengan gaya ahli usia 6 tahun. Dan begitu Bagas mendekat, keduanya menoleh dan langsung menyadari ada sesuatu yang berubah. Dokter bilang apa? Tanya Rani. Bagas menceritakan semuanya. Hasil pemindaian, regenerasi, dan perkiraan dokter Puspita Ratnasari. Saat ia selesai, Kayla bertepuk tangan kegirangan, tapi wajah Rani sulit dibaca. Itu luar biasa, katanya hati-hati, persis yang kamu impikan, namun Bagas menangkap keraguan. Di suaranya, ketakutan yang sama yang menggerogotinya. Rani, kalau aku bisa jalan lagi, kalau aku nggak butuh bantuan, kamu pikir kita bakal pergi? Rani memotong cepat, Bagas mengangguk pelan, aku pikir kamu masuk ke hidupku karena aku rusak, kalau aku nggak rusak lagi. Rani diam lama, lalu berdiri dengan tangan masih kotor tanah dan menatap mata Bagas tanpa menghindar. Kamu kira aku jatuh cinta sama kursi roda kamu? Bagas menelan, aku kira kamu jatuh cinta sama orang yang sangat butuh kamu. Orang yang rasanya nggak bisa bertahan tanpa kamu. Kamu benar, kata Rani, dan dada Bagas langsung jatuh, tapi Rani lanjut, iya, aku jatuh cinta sama orang yang butuh aku, tapi bukan karena kamu nggak bisa jalan. Bagas, aku jatuh cinta sama orang yang hatinya retak, yang lupa gimana caranya percaya, yang sudah menyerah pada bahagia. Dan aku melihat orang itu pelan-pelan ingat lagi gimana caranya punya harapan. Kayla, yang sedari tadi mendengarkan dengan hikmat khas anak-anak ketika percakapan terasa penting tiba-tiba berdiri. Aku boleh cerita rahasia? Tanya Kayla. Kedua orang dewasa itu mengangguk. Dari awal aku sudah tahu Bagas bakal jalan lagi. Itu bukan keajaiban yang sebenarnya. Bagas menatapnya. Kalau gitu, keajaiban yang sebenarnya apa? Kayla tersenyum. Senyum bijak yang terasa terlalu dewasa untuk anak 6 tahun. Keajaiban yang sebenarnya itu melihat Bagas Pratama Haryadi ingat lagi kalau Bagas pantas dicintai. Kaki Bagas membaik itu cuma bonus, kata Kayla Ayu Prameswari, dan air mata langsung mengalir di wajah Bagas. Selama 20 tahun ia percaya harga dirinya terikat pada kemampuan berjalan, pada kemandirian, pada tidak butuh siapapun, tetapi duduk di taman rumah dengan tanah di bawah kuku dan cinta di dalam dada. Ia sadar ia salah besar tentang semuanya. Kalau nanti aku bisa jalan lagi, ucap Bagas pelan, kalian masih akan sayang sama aku? Rani Maharani Utami menjawab mantap, kita bakal sayang lebih dari sekarang, karena kamu akan utuh dalam semua sisi. Bukan cuma pria yang mengalahkan yang mustahil, tapi pria yang memilih percaya lagi, yang memilih cinta di atas takut. Malam itu, saat mereka menyelimuti Kayla di tempat tidur, Kayla membuat pengumuman yang bikin Bagas dan Rani sama-sama menahan napas. Besok itu keajaiban yang paling besar, katanya santai seolah bicara soal cuaca. Maksudmu apa? Tanya Rani. Besok Bagas ambil langkah pertamanya, dan semua orang bakal lihat kalau anak yang percaya keajaiban itu benar dari awal. Ketika mereka mengucapkan selamat malam dan mematikan lampu, Bagas maupun Rani tidak mempertanyakan bagaimana Kayla bisa tahu. Mereka sudah belajar percaya pada intuisi luar biasa anak itu tentang urusan hati dan jiwa. Namun hari esok akan membuktikan bahwa penglihatan Kayla soal hal mustahil jauh melampaui penyembuhan emosi. Dan besok akan mengubah segalanya tentang apa yang mereka pahami mengenai cinta, keyakinan, dan kemampuan seorang anak untuk membuat yang mustahil menjadi nyata. Pagi tanggal 15 Maret datang cerah dan bersih.
Cahaya pagi menembus jendela-jendela tinggi rumah besar keluarga Haryadi. Menteng, Jakarta Pusat. Setelah malam hujan reda, Bagas bangun dengan perasaan berbeda. Energi yang sudah lama tak ia rasakan sejak sebelum kecelakaan itu, kesemutan di kakinya menguat sepanjang malam dan sekarang terasa seperti listrik menelusuri jalur yang tidur selama 20 tahun. Rani menemukannya di dapur, duduk lebih tegak di kursi roda mahalnya daripada sebelumnya. "Hari ini kamu kelihatan beda," katanya sederhana. Sebelum Bagas sempat menjawab, Kayla berlari masuk masih pakai piyama, tapi matanya terang dan tubuhnya seperti bergetar karena antusias. "Hari ini," serunya, "hari ketika Bagas ingat cara jalan." "Sayang, kita nggak tahu," mulai Rani, tapi Kayla memotong dengan keyakinan total, "Aku tahu, aku mimpi." Di mimpiku ada cahaya emas di sekitar hati Bagas turun sampai ke kaki. Terus Bagas berdiri, cahayanya terang banget sampai semua orang bisa lihat. Bagas menatap anak luar biasa yang sudah mengubah hidupnya. "Kayla, walaupun kakiku membaik, untuk jalan lagi biasanya butuh berbulan-bulan fisioterapi. Mungkin aku bisa berdiri, tapi..." "Coba," kata Kayla sederhana. "Sekarang, coba aja." Jantung Bagas berdegup keras. Selama 20 tahun ia takut berharap terlalu tinggi dan percaya pada kemungkinan yang mungkin tidak ada. Tapi melihat wajah Kayla yang penuh keyakinan dan dukungan hangat Rani, ia sadar saat itu tidak ada tempat untuk takut. Perlahan, sangat hati-hati, ia menaruh tangan di sandaran kursi. Sensasi di kakinya lebih kuat dari sebelumnya. Kesemutan hangat yang berdenyut mengikuti detak. "Aku bisa ngerasain," bisik Bagas, "aku beneran bisa ngerasain." Lalu ia mendorong tubuhnya naik, dan untuk pertama kalinya dalam 20 tahun, kakinya merespons, tidak sempurna, tidak kuat, tapi bergerak, menopang, mengingat. Sedikit demi sedikit, Bagas bangkit dari kursi roda. Rani menahan teriakan sambil menutup mulut dengan tangan. Sementara Kayla menatap dengan puas dan tenang seolah sudah tahu momen ini pasti datang. "Kamu berdiri," bisik Rani. "Kamu beneran berdiri?" Bagas kini tegak, sedikit goyah, tapi jelas berdiri, dan rasa di kakinya bukan cuma kesemutan lagi. Itu sensasi nyata, kekuatan nyata. Ia benar-benar kembali menjadi vertikal. Air mata mengalir di wajah Bagas Pratama Haryadi saat sensasi memenuhi kedua kakinya. Bukan cuma kesemutan, tapi rasa yang nyata, kekuatan yang nyata. Lalu Kayla Ayu Prameswari berkata lembut, "Sekarang coba satu langkah kecil ke arah aku." Bagas menatap jarak sekitar 1 meter di depannya. Rasanya bisa seperti sejauh berkilometer. Tapi Kayla mengulurkan tangan kecilnya. Wajahnya memancar keyakinan dan kasih. "Ayo, Bagas, aku di sini." Bagas mengangkat kaki kanannya. Mengangkatnya sungguh-sungguh. Lalu melangkah 1 kali, lalu 1 lagi. Gerakannya goyah, ragu, tapi ia berjalan. Setelah 20 tahun terkurung di kursi roda, ia berjalan melewati dapur menuju seorang anak yang tak pernah ragu momen ini akan datang. Dan ketika ia sampai, ia jatuh berlutut lalu memeluk Kayla erat. Mereka sama-sama menangis. "Kamu berhasil," bisik Kayla di telinganya. "Kamu ingat cara jalan?" "Kita yang berhasil," koreksi Bagas terisak. "Kita semua, bareng-bareng." Sore itu Dr. Puspita Ratnasari datang bersama tim spesialis untuk mendokumentasikan apa yang sudah mereka sebut sebagai kasus regenerasi saraf tulang belakang paling menakjubkan dalam sejarah medis. Mereka melakukan tes, pengukuran, dan pemeriksaan yang menguatkan apa yang semua orang lihat dengan mata sendiri. Bagas Pratama Haryadi berjalan lagi. "Aku bakal mempelajari kasus ini sepanjang sisa karierku," kata Dr. Puspita Ratnasari, "dan mungkin aku nggak akan pernah sepenuhnya paham bagaimana ini bisa terjadi." Bagas menatapnya. "Yang penting, gimananya, Dok? Bukannya cukup kalau ini benar-benar terjadi?" Dr. Puspita Ratnasari memandang mereka. Sebuah keluarga, karena memang itulah mereka sekarang, jelas dan tak terbantahkan. Lalu tersenyum, "Kamu benar. Ada hal-hal yang gak butuh penjelasan, cukup dirayakan." Malamnya, saat mereka duduk di taman rumah tempat begitu banyak pemulihan terjadi, Kayla membuat pernyataan terakhirnya dengan wajah serius. "Keajaiban belum selesai?" Rani Maharani Utami bertanya pelan. "Maksudnya apa, sayang?" Kayla tersenyum. "Bagas bisa jalan lagi itu baru keajaiban latihan. Sekarang baru datang keajaiban yang beneran." "Apa itu?" tanya Rani. Kayla menjawab tanpa ragu. "Kalian berdua menikah, aku jadi penebar bunga, terus kita hidup bahagia selamanya kayak di dongeng. Bedanya, dongeng ini nyata dan ini punya kita." Bagas dan Rani saling menatap. Dan di saat itu mereka sadar seorang anak 6 tahun baru saja mengucapkan keras-keras sesuatu yang tak pernah berani mereka harapkan. "Itu yang kamu mau?" tanya Bagas lirih. Rani mengangguk dengan mata berkaca. "Itu yang aku mau sejak hari kita kenal. Aku cuma gak berani percaya itu mungkin." Bagas meraih tangan Rani dan Kayla sekaligus. "Kita sudah membuktikan yang mustahil bisa terjadi kalau orang saling sayang cukup kuat untuk percaya." Beberapa bulan kemudian, Bagas Pratama Haryadi berjalan menyusuri lorong gereja Katedral Jakarta, Santa Maria, untuk menikahi Rani Maharani Utami.
Dengan Kayla Ayu Prameswari sebagai penebar bunga, Ibu Sri Widyastuti Haryadi sebagai nenek yang paling bangga, dan Dr. Puspita Ratnasari sebagai saksi keajaiban. Media infotainment menyebutnya pernikahan tahun ini. Tapi bagi 3 orang di pusat semuanya itu hanyalah bab berikutnya dari kisah yang mengajarkan bahwa cinta benar-benar bisa menyembuhkan apapun, bahkan yang ilmu kedokteran bilang mustahil. Dan di barisan depan, memegang lembu tanaman kecil pemberian Kayla, Ibu Sri Widyastuti Haryadi mengusap air mata bahagia saat melihat putranya. Melangkah mantap menuju masa depan yang dibuat mungkin oleh keyakinan seorang anak. Keajaibannya bukan cuma Bagas bisa berjalan lagi. Keajaibannya adalah 3 jiwa yang sempat retak saling menemukan lalu menjadi utuh. Dan kadang, ketika cinta cukup kuat dan keyakinan cukup murni, bahkan yang mustahil pun terasa tak terelakkan.